Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Andi Muhammad Dafa dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak dan protein. Selain karbohidrat, ternyata lemak dan protein juga mengalami proses metabolisme. Apabila karbohidrat di tubuh kita sudah habis, maka untuk mendapatkan energi, tubuh kita menggunakan lemak sebagai sumber energi kedua kita setelah karbohidrat. Jika tubuh kita kekurangan karbohidrat dan lemak, maka sebagai penggantinya protein akan digunakan untuk menghasilkan energi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat proses berikut ini. Lemak dapat berasal dari makanan maupun jaringan lemak yang tersimpan di bawah kulit. Pertama-tama, lemak dipecah dulu menjadi gliserol dan asam lemak. Pemecahan ini dikatalisis oleh enzim lipase. Kemudian gliserol akan diubah menjadi PGAL atau gliseraldehid 3-fosfat yang kemudian akan masuk ke jalur respirasi glikolisis. Sedangkan untuk asam lemak akan diubah menjadi molekul-molekul asetil-CoA melalui proses yang namanya beta oksidasi. Kemudian masuk ke siklus Krebs. Sedangkan protein dihidrolisis dulu menjadi asam amino. Katabolisme protein dilakukan melalui transaminasi dan deaminasi, yaitu pemindahan gugus NH2 atau pembuangan gugus NH2. Kemudian bahan-bahan yang tersisa kemudian masuk ke jalur respirasi sel. Bisa berupa asam pirufat, bisa diubah menjadi asetil-CoA, bisa juga langsung masuk ke siklus Krebs. Sedangkan produk buangannya berupa NH3 yang akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Lemak. Jalur pertama dalam katabolisme lemak yaitu asam lemak. Pertama-tama, asam lemak masuk ke dalam mitokondria melalui suatu shuttle yang disebut carnitine shuttle. Hal ini terjadi karena membran dalam mitokondria tidak dapat dilewati oleh asam lemak. Maka asam lemak mula-mula berikatan dengan KOA dan dikatalisis oleh enzim tiokinase membentuk asil CoA. Asil CoA ini akan mengalami proses beta oksidasi. Nah, proses lintasan beta oksidasi merupakan serangkaian reaksi yang bertujuan untuk membuang dua karbon dari ujung gugus karboksil asam lemak dan dikeluarkan dalam bentuk asetil CoA. Prosesnya terdiri dari 4 tahap reaksi, yaitu dehidrogenasi atau reaksi pelepasan hidrogen, hidrasi yaitu penambahan H2O, oksidasi, pelepasan elektron, dan tiolisis, pengeluaran asetil-CoA dari rantai asam lemak. Pada proses ini dibutuhkan 2 molekul ATP. Reaksi pertama beta oksidasi ialah dehidrogenasi asil CoA oleh enzim asil CoA dehidrogenase dengan bantuan FAD+ sebagai koenzimnya. Reaksi ini akan membentuk ikatan rangkap antara atom C kedua dan atom C ketiga. Selanjutnya, ikatan rangkap tersebut mengalami hidrasi, yaitu penambahan H2O. Kemudian karbon ketiga akan mengalami oksidasi, yang akan membentuk 3 ketoasil KOA. Pada reaksi ini, NAD+ berfungsi sebagai koenzimnya. Akhirnya, KOA bebas membentuk ikatan dengan karbon yang baru dioksidasi dan mengalami tiolisis, yaitu mengeluarkan asetil-CoA dari rantai asam lemak. Asil CoA yang lebih pendek akan menjadi substrat untuk reaksi selanjutnya. Jadi yang terbentuk dari reaksi ini ada 2, yaitu asil CoA yang lebih pendek dan asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs. Karena asam lemak memiliki 18 atom karbon, maka dalam proses beta oksidasi membutuhkan 2 ATP dan akan dihasilkan 9 asetil CoA, 6 FADH2 dan 6 NADH. Kemudian jalur kedua yaitu gliserol. Gliserol ini merupakan hasil pemecahan lemak yang akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang kemudian akan mengikuti jalur respirasi glikolisis. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan 1 gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya akan membentuk
gliserol 3-fosfat setelah mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP dan dikatalisis oleh enzim gliserol kinase. Selanjutnya, senyawa ini masuk ke dalam rantai respirasi dan membentuk dihidroksi aseton fosfat yang kemudian akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Katabolisme protein. Yang terdapat dalam makanan kita pertama-tama dicerna di dalam lambung dan usus menjadi asam amino. Asam amino dapat diubah menjadi energi melalui 3 jalur katabolisme protein. Asam amino diurai oleh enzim sehingga gugus karboksil dari asam amino tersebut dapat menjadi asam pirufat, asetil-CoA, atau langsung masuk ke dalam siklus Krebs. Yang pertama yaitu asam pirufat. Jalur katabolisme protein yang pertama diawali dengan konversi asam amino menjadi asam pirufat. Kemudian asam amino diubah lagi menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs untuk mendapatkan energi ATP. Jadi jalurnya dari asam amino kemudian menjadi asam pirufat, kemudian menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, jalur katabolisme protein yang kedua, yaitu asam amino, dimanfaatkan melalui pembentukan asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs untuk pembentukan energi. Jalur katabolisme protein ketiga, yaitu asam amino dimanfaatkan dengan cara langsung memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi ATP. Tadi penjelasan singkat tentang materi metabolisme lemak dan protein. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.